Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yakni Bincang Pengawasan. Di episode kali ini, Bincang Pengawasan menghadirkan salah satu auditor madya di Inspektorat Jenderal yang banyak berpengalaman juga di investigasi. Ke depan nanti akan membahas secara ringan, kita akan bahas terkait tindakan preventif dalam menghadapi hukuman disiplin untuk PNS. Bersama kami juga setelah hadir Mbak Nani Winnie Rokayana yang akan memandu acara pada malam hari ini, juga Pak Ade Supriyadi. Di wilayah berapa Pak Ade? Mohon maaf, sekarang? Di wilayah 4. Sekarang di wilayah 4 ya. Sebelumnya lama di investigasi ya Pak Ade? Ya kurang lebih sekitar 9 tahun lah. Masya Allah. Ya, bukan lama lagi, tapi kalau ini sudah sampai akar-akarnya paham ini nanti. Akan dibahas secara ringan, dipandu oleh Mbak Nani dengan bahasan-bahasan yang menarik dan juga diskusi-diskusi yang menarik pula. Demikian saya serahkan kepada Mbak Naning Winnie Rokayana untuk memulai diskusi. Terima kasih Pak Ade atas berkenannya hadir pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Ima. Sebelumnya kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jadi sekarang mohon maaf Pak, di sini sinyalnya naik turun. Jadi nggak apa-apa ya Pak, kalau misalnya saya tiba-tiba hilang gitu. Lanjut. Oke, siap. Jadi kan kita akan membahas tentang salah satu tema ya Pak. Tapi sebelum kita masuk ke tema tersebut, bagaimana kalau berkenalan dulu Pak? Namanya siapa, Bapak sudah berapa lama di Itjen, terus kemudian mungkin anaknya berapa, terus habis itu cucunya berapa gitu Pak, lulusan dari mana gitu mungkin Pak. Silakan Pak, kita kenalan dulu biar sobat-sobat Itjen ini tahu Pak Ade Supriyadi gitu Pak. Salah satu auditor madya. Salah satu ya auditor madya yang famous gitu ya Pak ya, yang sudah lama diinvestigasi sehingga kita bisa tanya-tanya gitu ke Bapak. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bu Windy, Mbak Windy yang berbahagia, ya. Alhamdulillah malam ini, ya. Saya Ade Supriyadi, ya. Kebetulan memang auditor di wilayah 4 ya. Kalau bicara kapan kami masuk atau kapan saya masuk di Itjen, ya itu punya nilai sejarah tersendiri lah. Itu di tahun 2003. Itu 2003 ya saya masuk di Itjen, ya. Itu dulu pendaftarannya itu masih di Jalan Tamrin. Tamrin itu Itjen masih di Tamrin lah waktu itu. Yang di Tamrin itu hanya ada 2, Litbang dan Itjen. Nah di situ kami ya, ikut pendaftaran bareng-bareng dengan teman-teman. Ya. Yang pendaftarannya waktu itu kurang ramai itu Pak ya? Iya. Yang masih eksklusif? Nah itu tesnya itu masih di Pondok Gede, di Asrama Haji Pondok Gede waktu itu. Nah kita justru dulu awal itu saya tidak tahu lah bahwa saya itu akan masuk ke Itjen ya. Dalam artian waktu dulu kita daftarnya di Pondok Gede ternyata ditolak. Akhirnya kita daftar di Jalan Tamrin. Nah waktu itu alhamdulillah ya kami masuk ada 20 orang waktu itu. Dari beberapa orang yang daftar ya kami ikut tes dan alhamdulillah kami diterima di situ. Awal masuk kami di Itjen itu pertama ditempatkan itu adalah di bagian pelaporan. Itu CPNS tahun 2003, 2004 penempatan di bagian pelaporan. Dulu namanya ada bagian pelaporan. Pelaporan itu dibagi 3, pelaporan eksternal, pelaporan internal, dan pelaporan terkait dengan Doktik dulu. Gitu. Nah di situ kami saya sendiri dapat berapa tahun ya, sekitar 2 tahun lah di pelaporan. Akhirnya kami masuk di bagian kepegawaian. Itu masih staf tuh.
Jadi pengangkatan kami menjadi auditor itu tahun 2007. 2007 ditempatkan di wilayah 3 dulu namanya, di wilayah 3 ya. Dapat sekitar 5 tahun kami jadi di sekretariat ya. Nah, kita lakukan tes untuk menjadi auditor. Nah, dulu waktu mau menjadi auditor itu kita tes itu berbagai pola tes lah ya. Yang pertama itu terkait dengan psikotes. Psikotes itu diselenggarakan di UIN. UIN ya, kalau yang sekarang kan teman-teman kan langsung psikotes ya. Kalau dulu kita tersendiri psikotesnya untuk menjadi auditor. Di situ disarankan bisa menjadi auditor. Setelah itu kami ditempatkan di wilayah 3, namanya wilayah 3 dulu tuh. Nah di wilayah 3 dapat sekitar 5 tahun. Saya di wilayah 3, tapi kegiatan saya itu lebih banyak yang namanya itu dulu Riksus. Apa di khusus itu Pak? Itu pemeriksaan pendidikan khusus gitu, pemeriksaan khusus dulu itu sebelum ada namanya investigasi. Nah kami saya tahun 2007 sampai tahun 2012 di wilayah 2012 kami masuk menjadi auditor di investigasi. Jadi mungkin kalau kami generasi kedua. Waktu itu ada yang duluan menjadi auditor investigasi, ya ada teman-teman kita yang lebih senior daripada saya ya, itu di bagian investigasi. Nah dari situ kalau dihitung udah makan asam garam. Iya, udah 9 tahun lah Mbak Windy saya itu 9 tahun. Jadi begitu kami diinvestigasi, ya kami mendapatkan bimbingan dari inspektur, lebih kurang sekitar 5 inspektur. 5 inspektur investigasi, bahkan ada yang dari luar. Dari luar itu dalam artian bukan dari internal Itjen ya. Beliau itu dari Kejaksaan Tinggi. Dari lain instansi ya Pak ya berarti ya. Jadi pola pekerjaan kita itu kalau waktu diarahkan di bawah bimbingan dari pihak eksternal itu lebih condong penanganan kasus-kasus yang sifatnya lebih lebih kepada tindakan fraudnya itu condong kepada keuangan. Karena memang kalau dari si investigasi itu sendiri adalah sebetulnya ya aslinya itu adalah penanganan untuk kasus-kasus cenderung untuk kerugian negara. Disitulah kalau kita mengedepankan bahwa kenapa investigasi itu ada ya. Makanya waktu pas penilaian angka kredit ya poin untuk penilaian itu lebih maksimal itu kalau misalnya penanganannya itu ada unsur kerugian negaranya. Iya, betul. Tapi uniknya di Kementerian Agama itu, di Itjen itu, penanganan kasus itu tidak hanya dari sisi fraud untuk kerugian negara atau penyalahgunaan keuangan ya, tapi kita variatif. Nah disitulah bahwa ternyata mindset kita untuk investigasi itu tidak hanya kerugian negara. Nah, kenapa kita harus menangani di luar kerugian negara ya? Karena efeknya itu berdasarkan dari dumas-dumas yang ada yang masuk kepada kita, ya kan? Mungkin penanganan dumas itu juga ada timnya tersendiri lah yang untuk penanganan dumas itu sendiri. Jadi kalau bicara penanganan kasus, insya Allah ya, kalau untuk saya yang tangani atau dengan teman-teman invest ya, dari tahun 2012 sampai dengan 2021 akhir, mungkin udah lebih dari ratusan kasus itu yang kita tangani ya. Dengan variatif kegiatan invest. Contohnya ya, kita menangani kasus-kasus misalnya, itu terkait dengan kedisiplinan pegawai. Ya, murni kedisiplinan pegawai. Misalnya tingkat kehadiran, ya kan, atau terkait dengan
perselingkuhan. Banyak ya Pak, perselingkuhan Ya ASN itu itu. ya namanya kita hidup bermasyarakat ya, kadang-kadang ya ada yang mungkin kurang pemahaman aturan atau Hilaf hilaf ya. Dan ada lagi terkait dengan nikah yang kedua kali atau nikah siri ya, yang tanpa izin dari atasan langsung atau dari istri yang pertama ya. Biasanya tiada seperti itu. Atau terkait dengan teman-teman ASN Kementerian Agama yang lincah bermain dengan dengan media sosial, yang pada akhirnya karena gatel bermain dengan medsos, dikit-dikit update Twitter gitu ya, atau kadang-kadang memberikan komen-komen di masa misalnya pemilihan kepala daerah atau masa tahun politik ya, yang pada akhirnya menjadikan bumerang untuk mereka itu sendiri. Jadi oleh sebab itu ya kita sebagai ASN perlu saling mengingatkan lah, karena kalau sudah masuk ke ranah terkait dengan aturan kedisiplinan pegawai, itu juga kita juga sangat kasihan lah kepada mereka seandainya yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya kan, akhirnya berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu mungkin sebagai prolog saya ya terkait dengan bincang-bincang ini. Bincang pengawasan. Baik Pak, ini kan kita kan sekarang temanya itu preventif atau upaya ya Pak. Preventif itu kan upaya, tindakan, disiplin pegawai. Sebelum kita masuk nih ke disiplin pegawai, apa saja sih Pak jenis hukdis atau hukuman disiplin itu, dan kenapa mereka itu bisa sampai dapat hukuman disiplin? Bisa dijelaskan dulu, kan itu kan ada di PP 94 ya Pak tahun 2021 dan per KBKN nomor 2022. Bisa nggak Pak dirangkum sedikit gitu apa saja hukdisnya dan kenapa mereka bisa masuk seperti itu, sambil diceritakan kisah-kisah atau cerita Bapak nih, kan Bapak sudah 9 tahun diinvestigasi, pasti banyak sekali momen-momen berkesan yang berhubungan tentang disiplin pegawai ini, pasti banyak banget ya Pak. Itu sekalian Pak dicontoh biar para sobat Itjen itu bisa ngerti dan jangan sampai melakukan kesalahan yang bakal gitu Pak. Iya, kalau bicara dengan kasus ya, terkait dengan kasus ya, kita itu kan berawal itu kan dari satu Dumas ya, Dumas yang masuk ke sekretariat ya, diolah, dipilah sesuai dengan arahan pimpinan ya, bahwa Dumas ini terkait dengan apa misalnya gitu ya. Nah kita kalau masuk ke Invest ya, Dumas itu masuk ke sekretariat Invest ya, baru nanti diserahkan kepada tim ya yang akan melaksanakan tugas itu. Sebelum masuk ke tim ya biasanya dipilah dulu mana sifatnya Dumas yang sifatnya yang urgent atau tidak ya, dalam artian apa perlu hanya klarifikasi atau harus dilakukan dengan ATT atau harus dilakukan dengan investigasi gitu ya. Nah itu klasifikasi terkait dengan bobotnya Dumas. Selanjutnya dari situ diserahkan kepada tim, dibentuk tim untuk melakukan audit investigasi. Kalau misalnya tindakannya harus berdasarkan kadar Dumas itu harus dilakukan investigasi. Nah setelah itu kita pilah lagi terkait dengan apakah ini terkait dengan kedisiplinan pegawai dalam artian tentang kepegawaian atau tentang keuangan atau tentang penyalahgunaan wewenang ya. Memang kalau kita lihat ya pola Dumas itu memang variatif. Jadi tadi saya sampaikan di awal ya bahwa kalau sudah masuk ke Dumas itu tinggal kita bagaimana memilahnya. Ya, kalau misalnya itu harus masuk ke ranahnya Invest ya berarti penanganan Invest itu harus dibentuk dengan tim. Biasanya kalau teman-teman di Invest itu ya itu faktor kebiasaan juga. Faktor kebiasaan dalam artian ya kalau misalnya untuk penanganan masalah pungutan ya itu ada
tim-timnya yang kita anggap tim kecil lah ya, tim kecil yang memahami bagaimana cara mengungkap satu permasalahan terkait dengan pungutan-pungutan atau jadi terkait sudah dengan dibagi-bagi gitu Pak ya? Sudah dalam artian itu dibagi-bagi. tim kecil yang kita bentuk ya dalam artian untuk penanganan agar lebih efektif dan lebih efisien ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah seperti itu memang kita sudah memilah ya, misalnya ya kalau terkait dengan kepegawaian itu ada timnya si A ya, itu yang sangat memahami terkait dengan masalah kepegawaian, atau tim B itu terkait dengan masalah misalnya perselingkuhan atau dan lain-lain, tim C terkait dengan masalah keuangan ya. Itu biasanya, tapi tetap ya untuk tim audit itu tetap kita pisahkan dalam artian agar yang lain juga memahami gitu ya, tidak hanya terfokuskan kepada satu permasalahan. Tapi intinya ya untuk memudahkan dan mengefisiensikan pekerjaan itu biasanya kita ada tim kecil ya yang kita bentuk ya untuk penanganan ini, nanti si A, si B atau si C gitu ya. Itu terkait dengan pola pekerjaan kita agar mengefektifkan pekerjaan kita. Karena kendala kita ya dalam satu pemeriksaan itu, dalam satu audit investigasi itu, biasanya kita itu terkendala dengan satu bagaimana mengumpulkan bukti-bukti ya yang harus kita lampirkan sebagai bahan untuk meyakini bahwa adanya fraud terhadap Dumas itu ya, dan kita harus fair ya kan. Kalau tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan ya kita anggap bahwa pekerjaan itu memang kita anggap tidak terbukti, dan itu kita anggap bisa saja Dumas itu kan merupakan bisa hoax ya kan, atau hanya untuk kepentingan individu seseorang ya kan, mendumaskan seseorang itu kan. Nah itu juga kita juga hanya bersifat ingin menjatuhkan gitu kan Pak ya. Oh betul. Nah di situ kita harus bisa atau pintar-pintar untuk memilah terkait dengan Dumas itu sendiri gitu ya. Nah sekarang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin. Jadi kalau penjatuhan disiplin itu merupakan ending atau akhir dari satu kegiatan investigasi. Karena kita merujuk kepada, kita bukan di KUHP ya, kita terkait dengan aturan PP 94, yaitu disiplin pegawai negeri sipil. Walaupun ya itu kan satu aturan yang harus kita jalankan sebagai ASN. Tetapi di dalam satu pekerjaan kita atau kegiatan investigasi kita, ada nggak korelasinya dengan aturan-aturan yang lain ya, yang kita bisa membuktikan bahwa aturan itu adalah merupakan penunjang untuk penjatuhan hukuman sesuai dengan PP 94. Tuh, misalnya ya kan, ini terkait dengan gratifikasi seseorang. Kita kan punya juga aturan tentang gratifikasi, ya kan, baik itu PMA ataupun terkait dengan undang-undang korupsi, ya kan. Kalau undang-undang korupsi terlalu jauh ya, tetapi KMA kita punya sendiri terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, terkait dengan gratifikasi. Nah sekarang kalau misalnya terkait dengan proses pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya, ya kan, nikah siri atau nikah yang kita anggap poligami tanpa izin dari atasan langsung, itu kan ada undang-undang perkawinan juga yang memayungi, yang kita anggap bahwa aturan itu merupakan jadi satu korelasi untuk masuk ke ranah PP 94 itu tahun 2021, dulu PP 53 tahun 2010. Nah, semuanya itu, aturan-aturan itu, ya itu kita korelasikan, ya kan. Kalau misalnya terkait dengan pungutan-pungutan itu juga ada aturan tersendiri, ya kan. Walaupun pada ending di akhirnya itu adalah PP 94, itulah yang difungsikan untuk penjatuhan hukuman disiplin. Nah, pelaksanaannya itu tadi pakai Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Nah, kalau yang PP 53 yang dulu, ya yang setelah dirubah atau sebelum dirubah ya itu kita pakai Perka BKN nomor 21 tahun 2010. Tuh. Nah, tadi yang dipertanyakan oleh Mbak Windy ya terkait dengan jenis-jenis hukuman ya, memang ada sedikit perbedaan ya antara aturan yang PP 53 dan PP 94 ya. Terutama ya terkait dengan jenis-jenis hukuman ya. Kalau untuk membuat
satu keputusan itu memang kita sudah ada terkait dengan aturan. Itu PP 94 kalau ada urutannya ya kalau kita baca ya itu sudah jelas lah bahwa kewajiban melanggar kewajiban hukumannya seperti apa, ya kan? Melanggar larangan hukumannya seperti apa, ya. Tetapi kalau tadi yang ditanya oleh Mbak Windy terkait apa jenis-jenis hukuman sesuai dengan PP 94 ya, itu kita bagi dalam 3 jenis hukuman. Pertama, jenis hukuman ringan, jenis hukuman sedang, dan jenis hukuman berat. Nah, butir-butir dari jenis hukuman itu kita bagi lagi. Misalnya ya, untuk tingkat hukuman ringan ya, salah satunya itu adalah misalnya ya teguran tertulis ya, atau yang kedua ya, butir kedua yaitu pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pernyataan tidak puas. Nah, kalau untuk hukuman yang terkait hukuman sedang ya, itu agak berbeda dengan hukuman yang diatur di PP 53 tahun 2010. Ya. Nah, kalau sekarang itu lebih mengarah kepada tukin. Ya. Tunjangan kinerja. Ya. Untuk butir yang pertama yang tingkat hukumannya kita anggap ringan sedang ya, itu adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Butir kedua persentasenya sama, 25% pemotongannya, tetapi ya untuk kadar waktunya yaitu sampai dengan 9 bulan. Nah, untuk yang ketiga, ya butir yang ketiga yaitu pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan. Kalau angkanya sama persentasenya. Nah, kalau untuk jenis hukuman berat ya itu lebih tajam sekarang. Maksud saya lebih tajam itu dalam artian ya, kita kalau misalnya ada tindakan-tindakan ya yang sifatnya untuk seperti yang pernah disampaikan oleh Mas Hendy ya, bahwa seseorang itu tidak hadir aja ya. Kalau yang aturan PP 53 itu kan 46 hari ke atas itu kan sudah bisa diberhentikan. Kalau sekarang kan 28 hari aja sudah diberhentikan. Nah, kalau jenis hukuman berat itu ya kita bagi dalam 3. Ya, yang pertama yaitu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Nah, yang kedua ya pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Nah, yang ketiga yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, disitulah. Nah, tetapi putusan semua ini ya itu semua itu bukan yang memutuskan, itu bukan auditor sebetulnya. Auditor itu hanya bisa memberikan satu rekomendasi ya yang disetujui oleh pimpinan. Ya. Nah, tahap-tahapannya ya mulai kita kembali kepada kronologis bagaimana kita melaksanakan audit investigasi. Ya, pertama itu ada Dumas. Kita analisis itu Dumas. Yang kedua, ya kan, kita action pelaksanaan. Melaksanakan satu audit investigasi itu juga ada aturannya tersendiri. Ya, misalnya kita melaksanakan audit ya itu harus bisa mendapatkan bukti untuk meyakini bahwa kita akan melakukan atau kita akan memberikan satu hukdis terhadap seseorang atau ASN yang kita anggap dalam tanda kutip bahwa orang itu berbuat tidak sesuai dengan aturan. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepada seseorang atau kepada sistem. Sistem, kenapa kali disebut sistem? Karena kalau sudah bicara terkait dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu biasa tersistem. Oleh sebab itu, kita agak sulit pengungkapan terhadap satu permasalahan terkait dengan pungutan-pungutan. Kenapa? Itu sudah sistem yang dibentuk. Nah, oleh sebab itu biasanya ya teman-teman itu lebih jeli terkait dengan kegiatan. Biasanya kalau yang sifatnya pungutan itu tidak searah, dia dua arah. Dalam artian gini, kalau yang memberikan itu biasanya gampang mengakui,
tetapi yang menerima itu sulit mengakui. Kenapa? Nah, disitulah kita anggap bahwa itu ada terjadi dualisme, dalam artian tidak searah. Di satu sisi dia bilang memberi, di satu sisi saya tidak pernah menerima. Nah, disitulah. Nah, kita lebih bijak di situ. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kita yakini. Pengakuan itu kadang-kadang ya itu dikalahkan oleh bukti. Tinggal kita bagaimana nanti membuat satu kronologis dalam satu laporan. Tuh. Nah, semua laporan itu yang sudah kita bikin atau yang sudah kita putuskan dalam artian dalam satu laporan LHA ya, sesuai dengan program yang sudah kita bikin ya. Nah, nanti itu kita masuk ke ranahnya persidangan. Nah, kalau di Ijen kan ada yang namanya sidang DPRHD ya, Dewan Pertimbangan ya, Dewan Pertimbangan untuk rekomendasi hukuman sipil. Nah, itu kita ya beberapa auditor itu harus bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang diketemukan, bukti apa yang didapatkan, agar bisa memutuskan bahwa putusan hukuman itu bisa naik atau bisa turun. Jadi yang tadi sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mbak Windy ya, terkait dengan kok hukuman ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, itulah kita korelasikan dengan hasil persidangan. Setelah itu, ya kan, barulah kita putuskan akan dirapatkan di tingkat DPK namanya. Itu dibilangnya pra-DPK ya, Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Itu adanya di biro, di sekjen ya, di biro kepegawaian. Nah, di situ diolah lagi. Biasanya apa yang kita sampaikan sesuai dengan LHA, hasil DPRHD kita itu disidangkan di pra-DPK. Nah, setelah itu barulah diputuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tuh. Nah, setelah diputuskan, misal seseorang dijatuh hukuman pembebasan jabatan. Pembebasan jabatannya seperti apa? Misalnya gitu kan. Ada jabatan yang 12 bulan. Ya sudah, itu sudah putusan dari sidang DPK. Jadi di situ auditor itu ya perannya itu hanya memotret. Kalau sudah masuk ke ranahnya sidang ya kadang-kadang ya kita hanya dimintai keterangan saja. Putusan tetap di jajaran tingkat ikut yang sidang DPK. Disitulah putusan bisa disampaikan. Tapi kalau misalnya ditanyakan apa saja yang terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita tangani terkait dengan nanti penjatuhan hukuman, mungkin kalau saya sampaikan lebih dari ratusan banyak kasus. Ya Pak. Nah, tapi yang paling berkesan gitu Pak, yang paling berkesan nggak bisa dilupain itu ada nggak sih Pak? Saya itu pernah menangani di satu tempat ya terkait dengan kalau kita bilang pungutan itu bisa juga atau kontribusi balik ya dari satu bantuan. Jadi ada anggaran sifatnya bantuan itu kan semua kan ditransfer. Ya ini cerita menarik yang pernah saya alami ya. Mungkin bisa diambil kesimpulan nantinya lah. Pertama ya. Seru ini pasti. Nah, kita menangani satu bantuan di satu daerah tertentu. Ya, profesi tertentu ya yang kita anggap bahwa itu sebetulnya memang terjadi. Makanya saya bilang, kalau saya ini secara pribadi ya, kadang-kadang pada akhirnya kita ketemu dengan aturan. Tapi waktu action atau waktu pas kita melakukan audit ya, terutama audit investigasi itu ya, itu kadang-kadang kita harus peka dulu terkait dengan ini kasusnya apa. Yang kedua, kita punya semacam mindset bahwa ini harus bisa diselesaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kadang-kadang kita itu tanpa disadari saya itu bicara feeling ternyata apa yang kita simpulkan itu ternyata terjadi itu. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak itu kan hanya hanya argumen pribadi saya ya. Tapi terkait dengan kalau proses auditnya itu sendiri ya tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Tuh. Nah,
terkait dengan kasus ya, itu ini gini, ada misalnya pungutan atau kontribusi pada bantuan, misalnya dari nilai rupiahnya 100 juta. Pengungkapan itu kan semua ditransfer, ya kan? Tetapi dari satu sisi ada feedback. Nah, misalnya di tingkat user yang menerima bantuan, namanya pengakuan itu paling sulit dibuktikan. Akhirnya apa? Kita dengan pola itu yang tadi saya bilang, itu dengan mindset saya ya, ini gimana caranya mengungkap satu permasalahan. Kita datangi ke tempat penerima bantuan, saya tidak ada potongan, tidak ada pungutan. Oke, saya bilang. Tetapi satu sisi saya yakin ini pasti ada. Nah, akhirnya bagaimana caranya mengungkap satu permasalahan itu? Nah, akhirnya apa? Kita datangi satu-satu, tidak ada yang mengaku. Akhirnya saya bikin pola, kita kumpulkan. Ini salah satu pernah yang saya alami ya, kita kumpulkan. Nah, di situ saya panggil satu orang dulu. Ada beberapa orang nih, saya panggil. Saya tanya, Pak, penerima bantuan Bapak dapat enggak? Ada enggak pemotongan? Enggak ada Pak, saya ditransfer. Oke, itu bisa kita terima. Satu sisi tanya lagi, Pak, ada nggak kontribusi? Tidak ada. Sudah, saya suruh bikin pernyataan. Yang kedua, kita panggil lagi. Ya kan? Nah, yang kedua kita panggil, sama jawaban. Nah, yang ketiga, saya lihat kan karakter orang. Wah, ini tipenya, nih orang ini agak frontal lah. Jadi waktu itu tidak langsung saya tanya, tapi langsung saya tuduh. Wah, tinggal Bapak ini yang belum ngaku nih. Yang lain sudah ngaku. Yang dua tadi sudah ngaku. Kaget dia. Oh, jadi yang tadi sudah ngaku, Pak? Sudah. Tinggal Bapak yang belum ngaku nih. Bagaimana? Tinggal saya serahkan Bapak. Ya sudah, saya ngaku saja. Nah, dari situlah akhirnya ya itu bisa terungkap satu kontribusi atau pungutan. Nah, tinggal kita giring. Bagaimana kita menggiring, kita buatkan satu berita acara permintaan keterangan ya, atau surat-surat pernyataan yang bisa kita yakini bahwa itu terjadi pungutan. Nah, dokumen-dokumen yang lain itu kita lihat SK-nya, ya kan, nomor rekening. Nah, itu sebagai alat bukti, walaupun itu hanya sebatas informasi, tapi itu merupakan dokumen yang bisa kita lengkapi untuk kita menggambarkan bahwa kondisi itu ada terjadinya satu pungutan. Nah, disitulah kita bisa menjabarkan di dalam satu laporan. Itu salah satu yang kita yang pernah saya tangani. Atau kita melakukan satu penyamaran. Pernah kita melakukan penyamaran di zamannya periodenya Pak Irjen yang lama ya. Bahwa terkait dengan kontribusi terkait dengan biaya bedolan nikah. Nah, itu kita untuk meyakini kita itu melakukan penyamaran. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa memang terjadi biaya bedolan itu melebihi dari aturan yang ada. Dan alhamdulillahnya mungkin untuk sekarang sudah tidak ada lagi lah, mudah-mudahan tidak ada lagi. Itu sebagai gambaran kecil dari permasalahan atau kasus-kasus yang pernah kita tangani. Kalau untuk nyerempet-nyerempet yang sifatnya lebih ke urusan-urusan itu ya mungkin bisa tanya langsung sama orang-orang invest secara inilah. Itu aja. Itu Mbak Windy. Itu Pak yang paling berkesan Pak ya. Ada nggak sih Pak yang sebuah kasus itu yang Bapak itu sampai kejar-kejaran sama oknumnya. Jadi oknumnya itu tidak ditemukan di sini, padahal kan auditor itu hanya sekedar ingin memberikan sebuah rekomendasi ya. Terus saya dipanggil nggak datang, habis itu malah istrinya yang datang. Kira-kira ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Nah, ini kita mau tahu kasusnya apa dulu nih? Yang berhubungan dengan disiplin pegawai. Oh, disiplin pegawai. Saja. Ya, kedisiplinan pegawai ya. Memang kan
di zaman teknologi seperti ini ya, itu kadang-kadang ya kalau saya menggambarkannya ya kadang-kadang gampang terpengaruh oleh satu proses ya, apalagi kan untuk tingkat level-level bawahan itu kan kadang-kadang kan tidak berani melawan pimpinan ya, karena merupakan satu loyalitas terhadap pimpinan ya kan, ada dari sisi orang per orang ya. Memang kadang-kadang kalau misalnya ada satu kegiatan atau yang kita anggap bahwa itu terjadi fraud ya, memang kita kalau sudah kita level-level tertentu, misalnya level di tingkat bawah kita tanyakan, itu memang agak sulit ya. Dan itu biasanya ya kita pakai pola-pola yang kita anggap bahwa kita bisa menggali sesuatu itu dari unsur-unsur pihak lain yang sebagai bahan untuk informasi kita ya, untuk kita konfirmasi atau klarifikasi dengan yang bersangkutan. Itu biasanya kalau untuk tertentu itu kita lebih banyak kita bekerja di lapangan. Di lapangan itu dalam artian kita tanya kepada lingkungan keluarganya, lingkungan tempat mainnya, lingkungan tempat misalnya berinteraksi dengan pegawai-pegawai yang lain. Itu biasanya kita juga masuk ke wilayah-wilayah itu. Atau kita misalnya seseorang itu sudah masuk ke ranahnya hukum ya atau APH, kita juga bisa tanya-tanya kepada aparat penegak hukum terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sudah masuk ke ranahnya mereka. Gitu. Memang agak sulit ya kalau misalnya untuk menggali satu pengakuan itu memang agak sulit. Tapi tetap kita yakini bahwa fraud itu tetap terjadi, dan kita meyakini bahwa kalau misalnya orang itu memang bersalah ya harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau PP 94 itu. Tuh. Ini kan kita sudah saling ini ya Pak ya, sharing-sharing, ternyata cukup banyak ya Pak ya masalah-masalah yang terjadi di Komunal sendiri. Paling tidak yang terakhir nih yang ingin saya tanyakan ke Bapak, ada nggak sih petuah atau wejangan kepada Sobat Ijen itu supaya Sobat Ijen itu tidak melakukan lagi, atau upaya-upaya yang harus dilakukan supaya Sobat Ijen itu tetap disiplin, karena kan selayaknya kita sebagai aparatur sipil negara itu kan harus disiplin ya Pak ya, sesuai dengan PP nomor 94 tadi. Ada nggak Pak wejangan atau nggak petuah gitu, apa yang harus kami lakukan sehingga kami itu terhindar dari hukuman disiplin pegawai itu Pak? Ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami ya terkait dengan proses pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin kepada seseorang ya yang dikarenakan lumas dan dilakukan audit investigasi. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara ya, pertama kita harus peka bahwa kita itu menjalani ya sebagai ASN itu harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu sebagai penahan kita ya, bahwa kita itu melakukan satu kegiatan di luar aturan itu akan menerima sanksi ya sesuai dengan aturan yang ada, seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua ya, kita harus pintar-pintar menjaga diri ya. Kita juga bergaul juga harus kita selektif ya. Karena apa? Kadang-kadang kita itu gampang terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menyeret kita ke dalam satu tindakan di luar aturan sebagai ASN. Sebetulnya aturan-aturan yang ada dari ASN itu sendiri atau PNS itu sendiri itu sudah maksimal. Tinggal dari orang itu sendiri. Ya. Kadang-kadang ya itu tadi,
kalau misalnya sudah bicara, apalagi sudah bicara penyalahgunaan wewenang, itu kadang-kadang orang itu berbuat atau bertindak di luar kewenangannya itu. Nah, disitulah, padahal itu kalau misal penyalahgunaan wewenang, itu hukumannya itu sangat berat. Karena efek dari penyalahgunaan wewenang itu, ya itu imbasnya itu bisa kemana-mana. Jadi oleh sebab itu saya sih ya menyampaikan sesuai dengan pengalaman kita yang saya alami ya. Kadang-kadang teman-teman itu satu menyepelekan dari aturan itu sendiri atau kurang memahami. Padahal kan aturan itu tidak hanya untuk dibaca, tetapi diimplementasikan agar kita tetap tertutupi dari satu permasalahan. Itu yang gambaran saya yang ya kepada ya termasuk saya sendiri ya. Kita hidup di lingkungan ASN itu kan kita kan dipantau orang. Apalagi kita melayani publik. Melayani publik itu kita lebih lebih sorotan ya, kadang-kadang kita baru selesai berbuat, perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai aturan itu sudah nyampe kepada pimpinan. Dengan zamannya media sosial seperti ini. Jadi saya lebih condong kepada teman-teman ya, termasuk saya sendiri ya. Kita harus hati-hati dalam satu tindakan atau perbuatan. Kita ikuti aturan yang ada. Insya Allah nanti ke depannya kita tetap menjalankan fungsi ASN sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Ini. Duh, ini seru banget ya Pak. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat, ternyata upaya untuk melakukan tindak kedisiplinan itu cukup seru ya Pak ya. Jadi juga ternyata investigasi itu yang selama ini kita tahu cuman kan banyak orang bilang kan yang bisa membuat auditor sampai dapat hukuman itu kan pegawai negeri sampai dapat hukuman itu kan auditor nih. Ternyata enggak, auditor itu hanya sekedar memberikan rekomendasi saja gitu. Ya. Terus tadi juga buat Sobat Ijen, jangan menyepelekan aturan-aturan yang sudah ada gitu ya Pak ya. Jadi supaya kita tetap bisa berhati-hati dalam bertindak gitu. Aduh Bapak, terima kasih sekali sudah banyak sharing nih, memberikan banyak sekali pengetahuan terutama kepada saya juga kepada Sobat Ijen, terus kemudian memberikan petuah kepada saya. Jadi saya juga nggak boleh nyepelein kan, kadang-kadang kita kan telat aja cuman sekian menit besok telat lagi, terus itu 28 hari lagi tahu akhirnya gitu. Jadi segitu Bapak, terima kasih, seru banget bincang pengawasan kita hari ini. Terus kepada Sobat Ijen, jangan coba-coba untuk melakukan atau mencoba untuk melakukan pelanggaran gitu, supaya kita tetap senantiasa bisa bekerja dengan baik, tetap bisa menginspirasi banyak orang, tetap bisa menjalankan tugas kita, tetap amanah terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Sekian Bapak, terima kasih. Sekian bincang pengawasan hari ini teman-teman, sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Oke Mas Imam, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Mbak Windy dan juga Pak Ade. Pak Ade, terima kasih atas luang waktunya untuk berbagi inspirasi kepada Sobat Ijen sekalian. Inspirasi yang mungkin bisa menjadikan para pegawai negeri sipil berdisiplin kan ya, dengan memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan. Demikian Sobat Ijen, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.